Halo Engineers, berjumpa lagi dengan saya di channel 5D Engineering. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang cukup penting di dunia engineering, yaitu tentang desain engineer. Desain engineer itu merupakan suatu kegiatan yang cukup penting, yaitu untuk kegiatan merancang, menggambar, dan membuat sebuah benda ataupun mesin, bisa berupa bangunan dan lain-lain. Tentu kita membutuhkan suatu tool ataupun alat yang digunakan untuk membuat sebuah gambar. Kita kembali ke masa sekitar 20 atau 10 tahun yang lalu, mungkin kita menggambar masih manual, menggunakan tangan, menggunakan meja gambar. Tapi di zaman yang sudah sangat modern ini, tentu kita mengikuti perkembangan zaman, yaitu banyak sekali software atau aplikasi yang bermunculan yang banyak digunakan oleh para engineers untuk membuat sebuah desain. Nah, apa saja software yang digunakan dalam dunia desain? Banyak sekali tentunya. Salah satunya adalah ada AutoCAD yang paling populer tentunya di kalangan para engineer dari zaman dahulu kala. Kemudian ada yang lebih populer yang lainnya, ada Google SketchUp, ada dari 3ds ada CATIA, ada 3 SolidWorks. Kemudian dari Autodesk yang lainnya yang cukup populer juga ada Autodesk Inventor, ada Mechanical Desktop, ada Pro Engineers, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas terlalu banyak. Kita akan fokus pada software yang paling populer, yaitu AutoCAD. AutoCAD itu juga banyak versinya. Yang akan saya cover kali ini adalah AutoCAD versi 2019, tapi tentunya AutoCAD versi berapapun itu mempunyai prinsip yang sama, hanya masalah tampilan saja mungkin yang agak sedikit berbeda. Nah, oke, langsung saja kita mulai. Kita akan masuk pada halaman awal AutoCAD. Kita buka dulu di menu bar, kemudian kita cari software AutoCAD. Biasanya masuk di folder Autodesk, kemudian kita cari. Nah, di sini saya punya versi AutoCAD 2016. Kita klik. Nah, ini bukan loading page-nya dari AutoCAD 2016 seperti ini. Ini merupakan tampilan awal dari halaman AutoCAD. Ada beberapa menu. Di sini ada Open File, ada Open Sheet, Start Drawing, Not Template. Nah, langsung kita mulai saja. Kita Start Drawing, klik Start Drawing. Nah, ini merupakan workspace atau area kerja kita di AutoCAD. Tampilannya seperti ini, hitam, defaultnya seperti ini. Kemudian di paling atas ada menu bar, ada new dan lain sebagainya, sangat standar. Kemudian di bawahnya ada toolbar. Nah, di versi AutoCAD 2016 ini sudah dikelompok-kelompokkan berdasarkan fungsinya. Contohnya di halaman home ini ada fungsi untuk draw, ada line, polyline, circle. Kemudian ada untuk modify, ada fungsi annotation layer. Itu sudah dikelompokkan sesuai dengan fungsinya masing-masing, jadi terlihat lebih mudah untuk kita mencari tool-tool yang ada yang akan kita pakai. Nah, untuk pertama kali kita mau bekerja di AutoCAD, yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus tahu terlebih dahulu apa satuan yang digunakan. Nah, caranya adalah kita ketik unit pakai S, kemudian kita enter. Nah, di sini ada pilihan, ada banyak sekali pilihan. Ada kita mau pakai apa, mau pakai inci, feet, miles, milimeter, sentimeter. Kemudian ada desimalnya, berapa koma di belakangnya untuk tingkat kepresisiannya.
Kemudian untuk sudut juga ada di sini, kita di angle, ke presisinya berapa di belakang koma. Kemudian ada clockwise. Nah, kita kalau centang atau checklist clockwise, sudutnya nanti akan mengkalkulasi searah jarum jam. Nanti kalau defaultnya adalah berlawanan jarum jam. Nah, kemudian kita akan gunakan yang biasa kita gunakan di mechanical engineering adalah milimeter. Kita pilih milimeter, kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita lakukan yang tadi, maka otomatis satuan yang digunakan dalam area kerja kita ini adalah milimeter. Kemudian kita untuk memulai banyak sekali tool-toolnya. Kita akan mulai dari yang paling dasar. Di sini ada perintah line. Kita klik line, kita coba. Nah, di area kerja kita ini ada yang namanya koordinat. Di sebelah sini ada koordinat 00 yang ada sumbu kartesian X dan Y-nya. Nah, kita bisa tempatkan awal dari line yang kita pilih tadi di mana saja, atau kita juga bisa menulis dari koordinat yang akan kita tuju. Misalnya kita pilih 0,0. Nah, mau kita enter, nah, itu titik awalnya akan berada di 0,0. Nah, setelah itu baru kita tulis panjang dari garis yang akan kita buat. Nah, misalkan kita buat 20. Nah, itu otomatis akan terbuat garis dengan panjang 20. Nah, kemudian ada polyline. Bedanya dengan line adalah polyline itu bisa membuat suatu garis yang menjadi satu kesatuan. Nah, seperti misalnya ini, kita klik garisnya, maka dari seluruh garis yang ini akan menjadi satu kesatuan, seperti itu. Kemudian ada circle untuk memerintah membuat lingkaran, kemudian arcs untuk membuat radius atau lengkungan. Nah, ada perintah rectangle juga, ada ellipse ini. Kemudian ada edge untuk arsiran. Nah, seperti ini, kita enter. Nah, itu yang tadi merupakan secontoh untuk perintah draw. Kemudian ada perintah modify. Modify itu diantara ada move untuk memindahkan. Contohnya seperti ini, kita buat lingkaran. Nah, kita klik move, kita pilih objek yang akan kita pindahkan, bisa kita enter atau kita klik kanan, move, klik kiri, kemudian klik kanan, kemudian kita pilih pick point-nya, bisa di lingkarannya, bisa di senternya, kita move. Nah, seperti itu. Kemudian ada perintah copy untuk menggandakan objek. Kemudian ada rotate untuk memutar objek seperti ini. Ada mirror untuk membuat cermin dari sebuah objek, misalnya seperti ini. Nah, objek ini akan dicerminkan seperti ini. Kemudian ada scale untuk membuat objek diperkecil atau diperbesar. Contohnya klik, kemudian kita ketik base point-nya. Nah, kemudian kita tulis mau berapa kali, misalnya 2 kali, akan menjadi suatu objek yang ukurannya 2 kali lipat dari aslinya. Kemudian ada trim untuk memotong objek, contohnya ini. Kemudian kita pilih trim dan kita pilih enter 2 kali. Seperti ini. Nah,
dan masih banyak lagi, ada array, ada fillet untuk membuat radius, array untuk menggandakan atau membuat pola, ada offset, ada iris untuk menghapus. Nah, kemudian perintah annotation itu untuk membuat teks. Keterangan teks bisa berupa dimension atau ukuran, kemudian bisa untuk note, untuk membuat tabel dan lain sebagainya. Nah, untuk ukuran sendiri juga banyak macamnya. Ada linear dimension untuk membuat ukuran yang sejajar, kemudian ada align itu untuk membuat sebuah ukuran yang posisinya mirip seperti ini. Kemudian ada angular untuk ukuran sudut, kita coba ya, klik, muncul ukuran sudutnya. Nah, tool yang lain untuk dimension masih banyak juga. Kemudian ada perintah yang selanjutnya adalah untuk layer itu untuk membuat jadi kita bisa mengkelompokkan objek yang kita buat berdasarkan layernya, misalnya layer dev point, atau kita membuat layer baru. Layer 1 kita pilih warna merah. Jadi ketika kita memilih layer 1, apapun yang kita buat sudah akan masuk otomatis ke layer 1. Seperti itu contohnya. Jadi itu sangat bermanfaat untuk kita membuat sebuah objek yang cukup kompleks. Misalnya ada beberapa bagian, kita bisa mengelompokkan bagian-bagian tersebut di dalam layar. Kemudian ada perintah block itu untuk membuat sebuah objek menjadi satu kesatuan. Misalnya kita punya dua lingkaran seperti ini. Nah, kita akan menyatukan, kita bisa pakai blok seperti ini. Kita bisa pilih ini blok, terus kemudian kita pilih make block. Kita bisa namakan di sini lingkaran circle. Kemudian kita pick point-nya, kita pilih sebelah sini. Kemudian objeknya, cari objek, kita kotakkan. Nah, kita klik kanan, oke. Nah, dua lingkaran tersebut sudah menjadi satu kesatuan, menjadi sebuah blok seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi perintah properties. Di sini ada untuk merubah jadi objek tersebut bisa kita rubah berdasarkan layarnya atau berdasarkan blok, atau bisa juga kita pilih warna yang lain. Jadi pilihannya ada di sini di properties. Kemudian bisa juga untuk merubah ketebalan garis di area sini. Kemudian kita bisa juga merubah jenis garisnya. Contohnya kita pilih quarters, kemudian load. Nah, kita akan pilih dari sini ada beberapa macam tipe garis. Ada garis putus-putus, garis putus titik, ada garis putus titik-titik, garis strip-strip biasa, dari garis yang lain. Ini kita gunakan berdasarkan fungsi dari drawingnya masing-masing. Nah, kita akan coba pilih yang garis putus-putus biasa seperti ini. Kita klik OK. Nah, kemudian sudah masuk di area yang dapat kita pilih. Kita klik lagi dan kita klik OK. Nah, ini sudah muncul di tampilan layar. Nah, untuk mengubah garisnya, kita pilih objeknya, kemudian kita masukkan ini titik. Nah, berarti sudah menjadi garis yang putus-putus. Nah, ini di sini kenapa tidak terlihat putus-putus? Itu karena skalanya sangat kecil. Untuk mengubahnya kita bisa klik, kemudian kita klik properties.
atau kita bisa tulis di perintah command type properties. Nah, ini enter, kemudian kita klik objek. Nah, yang kita cari line type scale. Nah, ini bisa kita besarkan agar terlihat. Atau kita kecilkan. Nah, seperti yang tadi terlalu besar, sehingga untuk bisa terlihat putus-putus harus dikecilkan. Jadi kita rubah jadi 0,05. 55% berarti ya. Sudah terlihat garis putus-putus. Oke, itu untuk perintah properties. Kemudian ada group untuk grouping suatu objek, kemudian ada measure untuk membuat, jadi kita untuk membuat ukuran tapi yang tidak tertulis. Ini kita pengen tahu jarak antara dua loop center loop lingkaran ini, bisa kita pilih distance, kemudian kita klik sini, kemudian kita klik titik yang lain, kita pilih distance, kita enter. Kita sudah tahu distance-nya dari ini adalah 2,5 mm. Seperti itu. Dan kita escape. Nah, sudah, berarti selesai yang tadi tampilan menu bar untuk tool-tool yang biasa sering digunakan untuk kita melakukan drafting ataupun desain. Seperti itu. Kemudian ada yang di menu bar yang lain, ada perintah insert, itu untuk sama yang tadi untuk insert block. Kemudian ada annotate untuk yang dimension dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada parametrik. Parametrik di sini ada perintah constraint. Constraint itu ada contohnya untuk membuat hubungan antara dua objek. Misalnya kita punya dua garis yang berseberangan seperti ini. Kita akan loop jadikan dua objek ini menjadi paralel. Kita bisa klik yang di sini constraint paralel, kemudian kita pilih garis pertama, kemudian kita pilih garis kedua. Secara otomatis dua objek tersebut menjadi satu kesatuan yang sudah paralel atau sejajar. Seperti itu. Nah, kemudian ada view di sini, ada kita bisa pilih UCS icon, itu adalah sumbu koordinat Cartesian X dan Y nya. Kemudian ada view cube sebelah kanan atas, itu untuk kita putar pandangannya. Kita balikan ke top, ada navigation bar dan view yang lain. Dan kita ada manage, itu untuk merecord tampilan dari workspace kita. Ada tool palette juga untuk kita memilih tool-tool yang akan kita tampilkan pada workspace kita. Kemudian ada menu bar output, kita ada plot, itu untuk kita melakukan plotting ataupun printing dari hasil kerja kita. Nah, di sini ada add-in, itu untuk menambahkan fungsi dari luar fungsi AutoCAD itu sendiri. Jadi kita bisa menambahkan fungsinya di sini. Dan ada tools yang lain yang jarang digunakan. Nah, sementara dasar-dasar yang penting adalah itu tadi. Oke. Untuk tutorial yang pertama ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga Anda bisa memahaminya. Untuk lebih detailnya dan lebih jelasnya akan saya jelaskan pada video-video selanjutnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.